Saya kemarin mohon maaf nggak bisa hadir di murid ini. Malam minggu ada undangan 3 tempat di ujung Menteng, kemudian di Al-Mukarrabin dan di Al-Barokah. Sampai di Al-Barokah suruh bicara juga, suara saya habis, nggak keluar suaranya. Akhirnya doa saya suruh yang lain aja, udah habis suaranya. Disebut juga, dipanggil juga, terpaksa saya doa, suaranya hilang. Nah, semalam ada acara di Ujung Harapan. Ini tadi dari Tambun lagi ya. Tadi juga saya ngajar di 2 tempat, suaranya habis. Jamaah berbahagia. Buka halaman berapa tadi? 146 ya. Ini kita lengkap. Semuanya penting, tapi saat ini saya pengen ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Haqiqatul wusuli ila ma'iyyatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikat usul. Apa usul? Sampai ya. Mau kita ambil nggak? Ada ini. Sampai kepada ma'iyat Rasul ya, sampai kepada kebersamaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa ahbabi, wahai saudara-saudaraku, wahai kekasih-kekasihku. Ini salah satu ciri khas kitab saya. Suka diawali setiap judul Ikhwani wa ahbabi. Hunaka su'alun. Ada pertanyaan yang bunyinya begini. Ja'a wahidun minal jama'ati ya. Ada salah seorang jamaah datang kepada saya, wasa'ala syaikhi an ya, dan bertanya kepada guru saya ya, tentang ma afdalu sighatin yusalli biha al-insan. Ma afdalu sighatin, sighat apa ya yang paling afdal seseorang bersalawat ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pertanyaan begini. Datang seseorang kepada guru saya, tanya, ya Syekh, kalau berselawat sama Nabi, sigotnya apa yang paling afdal? Ya, kita tahu banyak bentuk-bentuk selawat. Di kitab ini saya ambil tipenya. Ada 4 tipe orang berselawat. Saya putar seluruh Indonesia, saya peramatin, saya catat, saya masukin kepada tipe-tipenya. Ya, ada tipe selawat adadiyah. Berarti maknanya dalam untaian rangkaian selawat itu ada kata-kata adada atau kata-kata bi'adadi yang punya makna sejumlah. Ya, seperti selawatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu ada kata-kata, saya berselawat kepada baginda Rasul sejumlah
orang-orang yang ingat kepada Rasulullah, sejumlah orang-orang yang lupa kepada Rasulullah. Ya. Di awal kitab ini sengaja saya ungkapkan selawat adadiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Apa maknanya? Saya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adadi, sejumlah rahmatnya Allah. Terus begitu. Sejumlah bi'adadi fadlillah, sejumlah karunia Allah. Sejumlah khalqillah, makhluknya Allah. Sejumlah ma fi ilmillah, ilmunya Allah. Sejumlah bi'adadi kalimatillah, sejumlah kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Sejumlah karamillah, kemuliaan Allah, dan seterusnya. Ya, bisa dilihat di tipe-tipe selawat. Yang kedua ada selawat namanya tipe selawat madadiyah, madad. Mana madad di sini adalah ay talabul aun min Allah. Dia minta pertolongan kepada Allah dengan sebab membaca salawat, minta dengan keberkahan salawat yang sulit jadi mudah. Ya. Yang sempit jadi luas. Yang tertutup jadi ada exitnya, jadi keluar. Yang sakit jadi sembuh. Di antaranya misal salawat munjiat, salawat kamilah, ya. Atau salawat Allahumma sholli wa sallim sholatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli dhikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian yang ketiga tipe selawat sanaiyah. Apa sanaiyah? Selawat pujian terus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Datang dua sahabat ya berkelompok-kelompok. Yang pertama bertanya, ya Rasulullah, berapa banyak kami harus berselawat? Jawaban Nabi, sebanyak-banyaknya. Apa hikmahnya? Yakfika ma hammaka minad dunya wa ma fiha. Allah akan cukupi semua kebutuhan-kebutuhan Anda. Ya, ini bapak-bapak kan hajatnya banyak kan nih? Banyak. Buat dirinya, keluarganya. Udah, daripada ngobrol yang agak-agak, selawat yang banyak. Ya, selawat apa? Ini selawat. Kalau mau selawat yang banyak, adabnya awali dengan selawat tamah atau tasyriyah atau ibrahimiyah. Lalu selawat yang pendek. Lalu ditutup dengan selawat yang sama ibrahimiyah. Ya, itu adabnya. Saya ungkapkan juga di sini. Selawat itu adalah pujian kepada Nabi. Ya, untayan kekaguman. Kagum kita, mengagungkan Nabi. Maka ketika Nabi ditanya, Nabi diam lama itu memikirkan. Nabi sadar cinta para sahabat berbeda-beda tingkatnya sama Nabi. Ya, cintanya Sayyidina Abu Bakar beda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, makin orang cintanya kuat tinggi, dia semakin apa? Semakin dalam untayan pujiannya. Muhammad, mana kita? Semakin dalam puji cintanya, semakin dalam untayan kata-katanya. Saya muat di sini contoh salawat sanaiyah punyanya Imam Ghazali, panjang banget. Berkata orang alim yang kagum sama Nabi dipuji setinggi-tingginya. Ya, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani panjang loh. Itu bapak cinta sama istri bapak, memuji juga. Sepanjang itu, sebesar itulah bentuk cinta bapak kepada istri. Kalau sekarang udah susah, sudah ya.
Sekarang bapak-bapak bisa nggak masih memuji istri? Paling sekata dua kata doang kali. Ya, ini saya muat juga. Sekarang saya baca salah satu contoh. Ya, ini selawat, maksudnya selawat kepada selawat thana'iyah. Kalau yang Madadiyah tadi sudah paham begitu, ya. Bentuknya bentuk madad. Dan di setiap contoh ini juga saya merangkai selawat. Boleh nggak orang merangkai selawat? Jawabannya boleh. Karena di masa Nabi sudah ada orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah. Nah, ini salah satu contoh untayan selawat saya. Saya namakan selawat roja, selawat harapan saya kepada Allah. Ya. Kata Pak Dokter pagi air sering minum, pintanya sudah habis. Bunyi Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrib wa azim ala afdali makhluqatik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi salatan tuftahu biha wa turzaqu biha wa tunawwiru biha lana ulumur rasul. Dalam selawat ini saya berharap Anda yang mendapatkan ilmu-ilmunya Rasul, wa asrar Rasul, asrar rahasia-rahasianya Rasul, wa anwarur Rasul, cahaya-cahayanya Rasul, wa ahwalur Rasul, ahwalnya Rasul. Kita disuruh ngikutin Nabi zahir dan batin, ahwalnya, adatnya, ibadahnya, akhlaknya. Nah, bagaimana ahwalnya Nabi di rumahnya? Kemudian wa akhlaqur Rasul, ya, pengen akhlaknya Rasul. Wa tarbiyatur Rasul, pengen manhaj mentarbiyahnya Rasul. Rasul sudah melangkah 23 tahun mentarbiyah sahabatnya itu sukses. Terbukti sampai hari ini umatnya terus istiqomah menjalankan sunnah Nabi. Kemudian wa sunnatur Rasul. Saya berharap juga dengan keberkahan salawat Nabi bisa melaksanakan sunnah Rasul kaulan wa fi'lan. Kemudian wa mutaba'atur Rasul, bisa mengikuti meneladani Rasul zahiran wa batinan. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini babnya mutaba'ah, zahir dan batin. Bapak tadi salat maghrib, surutnya benar, arkannya benar, hay'anya, abadnya benar, tapi hatinya terbang kemana-mana. Ya, itu berarti belum mutaba'ah zahiran wa batinan. Lalu minta syafaatnya Rasulullah. Kemudian ini yang paling mahal, saya pengen punya sebuah ruhaniyat. Ruhaniyat kita itu, jiwa kita itu seindah, seelok, ya, jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi disakiti, dizolimi, dianiaya, Nabi kagak ngebales, Nabi ngedoain, Nabi maafin. Coba itu, ini akhlak yang raqiyah, yang tinggi. Bapak-bapak baru ngedetegar tetangganya dia udah marah banget, sombong motor orang, baru beli motor aja belagu. Ya. Nabi sampai ditimpuk kakinya berdarah-darah di kota Taif. Malaikat datang mau menumplekkan gunung. Nabi jangan. Mereka kaum yang gak tahu apa-apa, hanya diprovokasi saja. Aku berdoa nanti akan ada orang-orang yang beriman di ahli Taif. Betapa baiknya, rahmannya, rahimnya, lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin, Sahibil Asrar wal Anwar, Muhammadin sallallahu alaihi. Itu ada di halaman 102 itu ya. Lalu yang di bawahnya dengan sigot yang lain. Lalu tipe salawat tsana'iyah tadi, ya, saya angkat salah satunya. Salawatnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melihat begitu
Ya, Nabi Musa melihat umatnya Rasulullah punya keutamaan. Nabi Musa mohon sama Allah pengen dijadikan umatnya. Pengen. Talaba minallah ayyakuna, pengen jadi umatnya. Lalu Allah memberikan wahyu, udah nggak usah, ya antum tetap antum, ya antum punya apa, punya kaum, ya. Tapi ingat Muhammad itulah sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, mata kuntan nabiyan, kapan kamu menjadi nabi? Apa jawaban kata Nabi? Kuntun nabiyan wa Adam baina jasadi war ruhi. Aku sudah menjadi nabi, Adam belum jadi apa-apa. Kalau bainal jasad war ruh, antara jasad dan ruh. Yang namanya manusia ada jasadnya, ada ruhnya. Kalau jasad doang apa namanya? Kalau ruh doang apa namanya? Ya, jadi Adam belum qabla khalqihi, belum diciptakan. Kuntun nabi. Ya, kalau bapak-bapak memahami isyarat Rasulullah ketika Isra Mi'raj diturunkan di Baitul Maqdis, di situ jadi imam para anbiya, imamul anbiya wal mursalin. Artinya semuanya hanya ibadah pengantar dulu. Penyempurna Nabi Khatamil Anbiya Muhammad sallallahu. Ini salah satu contohnya. Saya ambil pada contoh salawat pujian. Yang lain-lain ketika kepanjangan, yang pendek aja. Salawatnya Nabi Musa alaihissalam yang berbunyi begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Khatamil Anbiya wa ma'dinil asrar wa manbi'il anwar wa jamalil kaunaini wa syarafid daraini wa sayyidil thaqalainil makhsus biqaba kausain. Ini salawatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Imam Syekh Abdullah Al-Harasi dalam kitabnya Kunuzul Asrar memberikan syarah, ya, tentang sigot salawat ini. Ya, kenapa? Inna Sayyidina Musa alaihissalam lamma ra'a ma'adallahu minal fadli li ummati Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ketika melihat apa yang dijanjikan oleh Allah, ya, berupa keutamaan pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau talaba minallah azza wa jalla ay yaj'alahu minhu. Ya Allah, kalau gitu muliaan umat Rasul, jadiin saya umat Rasulullah. Ya, fa amarahu Allah ay yusalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihadza. Lalu udah Musa, kamu selawat aja nih, jangan selawat seperti ini. Ya, ini bentuk selawat sanaiyah. Ada lagi selawat Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Ibnu Mas'ud, ya, cucunya Zainal Abidin. Ini saya muatin di sini sampai kepada selawat Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani, ya. Pokoknya di sini kalau kata ada selawat an sahibil kitab, berarti itu selawat rangkaian saya, ya. Ada selawatnya Imam Abu Hasan Syadzili. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asrafil makhluqat, makhluk Allah yang paling mulia, wa akmali ahlil ardi was samawat, makhluk Allah yang paling sempurna di langit dan di bumi, an-nuri dzati. Ya Bapak-bapak, kalau Rasulullah itu min nuri dzatillah, kalau kita min nuri sifatillah. Itu bicara tentang tauhid. Ya, ada kajiannya saya di Masjid Jami Al-Mukarrabin tentang sejarah Rasulullah tinjauan tasawuf. Ada waktu setiap minggu pagi, minggu pertama, ya. Itu bagus gitu. Sejarah tinjauan tasawuf, ya. Kemudian wasirris sari fi sa'iril asma was sifat,
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zaujatihi ajmain. Nah, ini salah satu bentuk salawat tsaniyah. Kemudian yang keempat ada, ini tsaniyah dibagi dua, ada khitabiyah. Kalau khitabiyah pas bapak-bapak berhadapan dengan Rasulullah misalnya di makomnya di Masjid Nabawi pakai seperti ini. Contohnya misalnya ya, yang pendek aja. Ini Imam Nawawi nih. Panjang banget. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya khiratallah. Assalatu wassalamu alayka ya safwatallah. Assalatu wassalamu alayka ya habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya khaira khalqillah. Terus begitu. Pujian bersama Nabi. Ya, seperti kita baca kitab-kitab Maulid, saya berjanji, ada Ilami, Samdud Durar, Tibai gitu ya. Nah, yang keempat salawat syuhudiyah ainiyah. Itu kita berada di tempat-tempat yang Nabi pernah berada di situ. Salawatnya adalah kita menghadirkan ya. Ini ma'amutola'ati sirah hayati. Terus mengkaji sejarah-sejarah Nabi. Terbayang nanti pas kita berada di Uhud, terbayang bagaimana Nabi memimpin pasukan perang. Selawatnya pendek, alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Atau assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Nah, itu 4 tipe, dan di setiap tipenya saya masukin di sini 20 salawat. Ya. Sambung jadi. Selawat apa yang paling bagus yang harus saya baca ya? Au kembali lagi ke halaman 146. Au bima'na akhar ba'dhum yaqulu. Atau dengan makna lain sebagian jamaah ya berkata uridu sighatan usalli biha min ajli an ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh, saya pengen membaca satu sighat selawat agar saya bisa mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini juga saya buat bimbingan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah ya, bagaimana kita bisa mimpi Rasulullah. Mimpi ketemu Rasul adalah sesuatu yang hak, lianna syaitana la yumathilu bihi. Setan kagak bisa menyertai Rasulullah. Ya, kalau bapak mimpi itu nikmat. Ya, awal daripada perjalanan spiritual. Caranya setiap malam Jumat sholat hajat 2 rakaat, bacanya Al-Fatihah, lalu baca ayat kursi sekali, lalu baca kulhu 15 kali. Ya, rakaat yang kedua juga sama, Al-Fatihah, ayat kursi sekali, kulhu 15 kali. Catat tuh, amalin. Ya, biar dapat nikmat itu. Salat apa? Ha? Usolli sunnatal hajah rak'ataini lillahi ta'ala. Al-Fatihah, iftitah, lalu apa? Al-iftitah, Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu 15. Kan kulhu hafal semua tuh. Kita praktekin aja. Ayat kursi belum hafal? Cuci kursinya. Hafal ya. Praktekin setiap malam Jumat. Habis itu baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, setiap malam Jumat bapak-bapak selain ibadah sama istrinya, ibadah dan ketemu Rasulullah. Jangan udah tua-tua malam Jumat masih di warung kopi aja, ngobrol kagak-kagaknya. Ya, udah mulai meniti spiritualnya, pengen dekat sama Nabi, persiapan menghadap Allah, begitu. Ya, udah harus sadar, harus sadar dari sekarang, jangan nanti. Kan kalau ada di Al-Quran disebut ya, kalau begitu mah dulu saya sholat, saya sedekah, saya zakat. Lah kemana aja sama itu? Jadi penyesalan jangan disuruh di sini. Ya, menyesal kemarin lupa, nah sekarang mulai amalkan. Ya. Taib, jawabannya apa? Ketika ditanya selawat apa yang paling baik, ya, saya berselawat. Fa'ajaba syaikhi, guru saya menjawab, kullul ladzi katabahu al-arifun
fi hadzal amr. Semua salawat-salawat yang telah ditulis oleh para arif billah ya dalam hal ini wa kullu wahidin kataba ala madhhabihi. Setiap orang menulis salawat itu tergantung kepada mazhabnya. Ya, wa ala masrabihi, tergantung pada minumannya. An-sighah allati wasala biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang sigat yang sampai dengan salat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya misalnya ambil tariqah ya Sadiliyah. Dan guru saya Yusuf Muhyiddin Al-Hasan Al-Husain Al-Bakhr. Terus salat dari yang pendek. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendek kayak gitu. Tapi anjurannya di buku ini saya anjurkan kalau salat pendek awalilah dengan salawat Ibrahimiyah, kalau salat pendek diakhiri dengan salawat Ibrahimiyah. Itu cara salawat yang baik menurut gurunya Syekh Abdul Hasan Asy'adili. Baik. Qala hadhihi, inilah ya dia. Walakin idza nazarna, artinya apa? Tadi setiap orang mau berselawat, dia akan ya mendapatkan izin selawat dari gurunya. Udah baca ini. Ya. Kemudian walakin idza nazarna ila lubbil amr wa haqiqatil amr fa huwa lam yusalli bisighah. Tapi secara hakikatnya ya orang yang berselawat itu ya bukan ditentukan dengan sigotnya selawat. Jadi misalnya saya ada selawat, ada dia, madadiyah, sunaiyah, syuhudiyah dengan berbagai macam sigot bentuk-bentuknya, bukan itu. Intinya salawat apa saja insya Allah sampai kepada asalkan ada hub cinta, ada ta'azim dan hatinya hudur ketika bersalawat. Ada orang menyebut nama Muhammad tapi lisannya hambar, sepertinya menyebut lapas lain. Padahal kalau kita sadar dalam satu hari satu malam kita sudah menyebut nama Nabi akthar min sittina marrah, lebih daripada 60 kali. Dulu waktu mulai dulu saya pernah sampai lagi azan ada, lagi qomat ada, lagi sholat ada, doa setelah wudu ada, jadi kalian aja. Qobliyah ba'diyah ya. Lebih daripada. Tapi ada orang menyebut nama Nabi, dia enggak merasa ini makhluk yang luar biasa, insan kamil, makhluk yang kata Allah katakan laqad kana fi apa? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kagak ada makna-makna itu dalam diri kita. Hanya sebatas lafaz Muhammad mim ha mim dal. Maka orang-orang salafus salih ketika mendengar lafaz Nabi dia sallallahu alaihi, kata Nabi disebutkan orang yang paling pelit adalah ketika namaku disebutkan dia enggak ngejawab. Dulu juga kedua ada gerakan tangan begini ke sini. Ya, ini tanda hub, tanda mahabbah, cinta, ta'zim. Ya, ketika Allahumma shalli ya, walakin idza nadharna ila hulubil amr. Oh ya sebentar. Semua amalan itu baiknya ambil ijazah dengan guru-guru. Kalau enggak bahaya. Kecuali selawat. Selawat ini kagak pakai ijazah. Jangan. Amalan yang paling enteng dari pahalanya luar biasa. Tidaklah satu tempat dibacakan terus selawat, maka tempat itu menjadi taman-taman surga. Udah bayang. Bapak-bapak ke rumahnya gersang aja, ajak anak-anak keluarga selawat terus, adem itu. Ya. Ibu-ibu apalagi suka di dapur, kerjaannya enggak pernah habis-habis, capek. Kalau enggak banyak selawat, marah-marah terus nih. Apalagi suaminya jarang pulang. Walakin idza nadharna ila lubbil amr, tetapi kalau kita melihat kepada esensi perkara ini, wa haqiqatil amr, dan hakikat perkara ini, fa huwa
lam yusalli bisighah. Ya, tidak berselawat dengan sighat, walakin wasala bil hubbil mawjud. Tetapi kita berselawat kepada Nabi dengan rasa cinta yang ada di dalam hati ini. Ya asna'a adai hadis sighat. Di tengah-tengah kita melantunkan sighat-sighat selawat. Fa hubbu Rasulillah yaj'alu fu'adaka mashghulan bin nadhar ila mahyahu sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah menjadikan hati kita, hati kita ini selalu sibuk bin nadhar ila mahyahu, ingin melihat kepada kehidupan Nabi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam bi ayyi sighatin, dengan sighat apa saja. Yakshifu laka Allahu azza wa jalla an jamali hadratihi wa bahaihi salawatullahi alaihi wasallam alaihi. Maka Allah akan membukakan tirai. Ya, kalau kita sibuk aja salat sama Nabi, lalu ada hub, ada ta'zim, Allah bukain tuh keindahan Rasulullah. Ya, bahanya bukan hanya luarnya, tapi juga dalamannya. Yang Nabi pemurah, yang baik. Ya. Kalau gantengnya udah pasti ganteng. Nabi Yusuf aja sepertiga kegantengan Rasulullah. Ada kemarin pengajian di mana? Di Masjid Nurul Iman. Saya ngajar di sana setiap Sabtu ke-4 ya subuh. Ada pertanyaan ya, artinya kalau nabi-nabi lain ada orang bikin sketsa, gambarnya kelihatan wajahnya. Kalau Rasulullah nggak kelihatan. Apa? Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Kita ngeliat lampu ini, kan hakikatnya nggak berbentuk itu. Ada ini. Ya. Apalagi Nabi saking indahnya sahabat tuh nggak bisa memandang Nabi. Ya. Zahir wal batin. Nah di sini saya sebut juga keindahan Nabi khalqan wa khuluqan. Bentuk bodinya, bibirnya, matanya, rambutnya, dan akhlaknya yang luar biasa. Ya. Baik. Idan laisal mawdu'u mawdu' as-siyagh. Kalau gitu ya permasalahan ini bukan tentang sigotnya. Bapak-bapak, selawat apa yang paling bagus? Selawat apa yang bisa, ya saya banyak selawat akhirnya bisa mimpin Nabi. Perkaranya bukan masalah bentuk sigat selawat. Selawat apa saja yang Bapak bisa bagus. Tadi ada hub, ada ta'zim, menghadirkan hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaikhi mathalan, guruku contohnya yusolli bi sighati Syekh Abdus Salam bin Masis. Ini bapak-bapak ini amalin, apalagi para pelajar yang punya ilmu, terbuka nanti ilmu. Ya. Ini selawatnya Syekh Ibnu Masis. Allahumma salli ala man inshaqqat minhul asrar wan falaqat minhul anwar. Sallallahu alaihi wasallam. Ini apalin para pelajar apalagi. Ya Allah, aku berselawat. Ya Allah, cucurkanlah selawat, keselamatan, keberkahan kepada insan yang darinya terbuka, insyaqqat, terbuka rahasia-rahasia. Wan falaqat, dan terbuka minhu dari Rasulullah al-anwar, cahaya-cahaya. Jadi yang lagi belajar hafal ini nanti keberkahannya. Ya, bapak-bapak amal ini terbuka nanti. Yang gelap dia terang, yang sulit mudah. Au bi sighati Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Ini belum mencontohkan, bukan masalahnya sighat. Guru saya pakai sighat ini. Kemudian Syekh Sayyidi Ahmad Al-Badawi, ini ulama luar biasa. 7 tahun uzlah di atas gunung Jabal Nur di Gua Hiro, tempat Nabi turun wahyu. 7 tahun beliau di situ. Ibadah terus, baca Quran, zikir,
ya, sholat. Tapi yang luar biasanya setiap kali datang sholat 5 waktu itu beliau turun menjadi makmum di Masjidil Haram. Bayangin ahwal ulama, gampang banget naik gunung itu. Sekarang zaman tinggal di hotel Tower Zamzam, hotel yang paling tinggi misalnya, lantainya keenakan, kecakapan gak turun-turun. Sekali sholat pokoknya di lantai 9, 10. Itu nyambung juga emang ke masjid. Kebanyakan di kamar aja keenakan, ya. Dikit lagi ya. Au bisighati Sayyidi Ahmad Al-Badawi, atau dengan sigat guru kami Ahmad Al-Badawi atau tuan kami. Au bisighati Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, atau berselawat dengan bentuk sigat selawatnya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Lakin usolli wa ana masyghul. Tetapi saya berselawat sementara saya masyghul, sibuk aja. Ya, wa qalbi ma'al iyal. Bagi baca selawat hatinya bikin anak-anak aja. Awil masyakil, bikin macam-macam urusan-urusan. Awil masyakil, bikin kesibukan-kesibukan. Zaman lagi berselawat pikirannya kemana-mana, nggak dapat apa-apa itu. Itu kalau kata Syekh Al-Qurjal Jali, munafik ente. Lisannya Allah Maha Besar, hatinya gak ada Allah di hatinya, dunia aja, kerjaan. Sa'akhidul ajra walhamdulillah. Iya benar, orang berselawat lalai kagak lalai tapi dapat pahala. Itu kelebihan zikir selawat. Ya, walakin lan akhudul fadl, tetapi saya enggak mendapatkan fadl, karunia. Bapak-bapak pengen kita baca selawat, Allah kasih paling enggak ilmunya Rasul, asrarnya Rasul, ahwalnya, terus ya, tarbiyahnya, sunnahnya, utamaannya, akhlaknya. Wahidun yuridul ajra wa akharun yuridul fadla. Ada orang lain hanya pengen pahala doang, ada lagi orang lain yang pengen keutamaan. Bisa mimpi ketemu Nabi setiap malam, diajarin sama Nabi setiap malam. Ada ulama begitu. Ya. Fal fadlu anni arahu. Apa tuh fadl? Saya bisa melihat Nabi. Wa attasilu bihi, bisa terus nyambung sama Nabi. Wa atakallamu ma'ahu, bisa bicara sama Nabi. An akuna tau'a amrihi yuwajjihuni af'alu hadza yusawi hadza. Jadi kalau pengen melakukan apa-apa kayak ada bimbingan Nabi itu. Ya begitu. Ini nikmat yang luar biasa. Ya, ada pencerahan hidayah. Di teks lain saya sebutkan juga di sini, Syekh Abdul Hasan Sadri mengatakan, innalillahi ibadan. Saya punya hamba-hamba. Hamba-hamba itu ini langsung dididik oleh Nabi. Sebabnya dia banyak baca selawat. Ya, tapi tadi bil hudur hatinya, bil hub, bil insyighal. Orang arif bila selalu insigolnya sama Nabi begitu, ya. Wala tafal hada li anani masyiyun bil amri minhu daiman fahada wal fadl wa ayyi sighatin ba'da dzalik tasih. Artinya, kalau bapak-bapak tadi berselawat sama Nabi dengan sigot apa saja, ya, itu yang penting hatinya hadir, ada cinta, insyaallah akan mendapatkan fadl. Ya, gitu. Walidzalik najidu ahad al-arifin. Oleh karena itu kita lihat salah seorang arifin, kana fi sighatil lati wasla biha li Rasulillah wa julusi. Ada seorang arif billah, itu salawatnya ketika beliau duduk, zahiban pergi, atau aidan balik, atau masyan jalan, atau raqidan, dia hanya baca alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Nah, terbayang Nabi itu. Nabi di rumah kita memakan, kebayang Nabi.
Bagaimana bisa begitu? Bisa. Jangan bacalah sama Muhammadiyah, baca terus berulang-ulang. Ya, baca kitabnya Zadul Ma'ad, bagaimana makannya Nabi, duduknya Nabi, jalannya Nabi. Bayangin, orang saking ngepennya sama Ahmad Dhani, ya, seneng banget kemana aja diikuti lagu itu, tidurnya mimpi Ahmad Dhani. Saya lagi suka-sukanya nih sama bola sekarang nih, muntakhab yang sekarang, ya, yang naturalisasi, ikutin terus mimpi bola saya. Begitu juga baca salawat, takhayulkan Nabi itu hukumnya pasti mimpi Nabi. Dibantu lagi dengan sholat tadi. Masalahnya kita dumbuknya ini dunia, duit, nggak pernah mikirin Nabi. Bapak nggak pernah mikirin Nabi, ya. Dikit lagi ya. Au sami'na, atau kita dengerin ulama-ulama aribilah salatnya, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Fakat itu enggak begitu panjang. Kan di sini udah penuh. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Fannasu tasma'uha, ya, orang banyak mendengarkannya. Walakinahu fil haqiqah indama yarahu aw yara qabasa min anwaril hadrah yaqulu alaihi salatu wassalam, ya. Nah, kita dengar aja atau melihat kebasan, ya, nur bin anwar Nabi, ahwal bin anwar, itu langsung alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, atau assalatu wassalam alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Itu orang-orang saleh begitu. Ya, pendek aja tapi udah sampai duluan. Gitu, hubnya, cintanya. Bahwa wasala bihadhihi sigha, dia sampai dengan sigot ini. Bahwa awalan, tapi sebelumnya dia wasala biqalbihi, hatinya udah tak duluan. Bapak-bapak nih belum bilang cinta sama istrinya, tapi udah tak duluan. Pas ngomong langsung diterima. Ya. Wa bil hubbil ladzi imtala bi hubbin nabi, dan dengan cinta yang penuh, dengan cinta kepada Nabi di dalam hatinya. Maka kalau begitu, fa ayyu sighatin ba'da hada tusalu ila sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak-bapak, ya, udah ada rasa cinta sama Nabi yang begitu mendalam, mengagungkan Nabi dan mengkaji, ya, kehidupannya, menjalankan sunnah-sunnahnya, insya Allah tuh salawat apa aja kayak bentuknya, kita akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ya, takut kelamaan, udah bisa. Kapan kita lanjutkan kembali, semoga bermanfaat. Ya, saya takut udah ada musuh Isa. Semoga bapak-bapak kita semua bisa mimpi ketemu Nabi, tambah cinta sama Nabi, mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan gemblengan Nabi, ya, dan kelak kita bersama-sama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah bin niyatin salihah, annallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shrah bis salati 'alan nabi sudurana. Ya Allah, dengan keberkahan berselawat kepada Nabi-Mu, lapangkanlah dada kami ini, ya Allah. Allahumma shrah bis salati 'ala nabi suduruna wa waffiq biha waqdi biha duyunana. Dengan banyaknya salawat lunasinlah semua utang-utang saya, ya Allah. Wa taqabbal biha taubatana. Dengan sebab banyak salawat terimalah taubat-taubat kami, ya Allah. Wa sahih biha afkarona. Dengan keberkahan banyak salawat luruskan, benerin ini pemikiran-pemikiran yang ada di kepala kami, Allah.
Dan dengan keberkahan banyak salat kepada baginda Rasul, Allah jadikan ya, Allah terima taubat kita, taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Dan Allah pertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله